Ya kayak semacam ini, Apa? penyusunan daftar pemilih itu kadang-kadang itu masyarakat kita tuh masih bingung dengan istilah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, Data iya. dan daftar. Itulah kadang-kadang membuat masyarakat bingung, nanti biar kita bisa menjelaskan kepada mereka biar kita lebih paham ya ke depan tuh kadang masyarakat tuh kurang aktif juga untuk mengecek mereka sendiri apa sudah terdaftar atau belum. Hmm. Nanti kita bicara-bicara Pak ya, Oke, kita siap, kupas siap. dalam acara Iya, ini. iya. Saya mohon izin Bapak mau Oke, menyapa sahabat silahkan. Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, selamat sore menjelang petang. Saat ini kami hadir dalam konsep acara program ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar, di mana pada program ini kami dari Bawaslu Karanganyar ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi-informasi yang dapat diketahui oleh semua masyarakat, terutama sahabat Bawaslu. Hingga ke depan kita semua dapat memahami apa arti pengawasan di setiap tahapan. Dan pada saat ini kami saya mau mengambil tentang jalan panjang, jalan panjang penyusunan daftar pemilih. Jadi daftar pemilih pemilu itu cukup panjang, jadi kita mau kupas itu. Di sini sudah dengan Pak Sudarsono. Siap, siap. Assalamualaikum Pak Sudarsono. Waalaikumsalam. Pak Sudarsono ini selaku Korbit, Koordinator Divisi P2H, pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan masyarakat. Ya, jadi begini Pak Sudarsono. Terkait penyusunan daftar pemilih itu memang dalam kegiatan pemilu memang itu melalui beberapa tahapan ya, melewati beberapa tahapan prosesnya dan memang sudah diatur dalam PKPU juga terkait jadwal Iya, pelaksanaan itu setiap tahapan. Dan memang kita melihat ya karena saya Pak Dasrul kan satu tim dalam menyusun menyusun data pemilih ini, jadi iya. sudah banyak sekali kelelahan dan sebagainya. Sampai saya ingat itu ini Pak, apa KP, alat kerja pengawasan Hmm, itu di desa itu tujuh tujuh, tujuh ya. AKP dengan beberapa persoalan-persoalan, fokus-fokus apa yang kita awasi, terus di ke kecamatan itu 9. Sembilan. Sementara di kabupaten 12. Ya Hmm. cukup melelahkan juga Ya, dari iya. pemutakhiran sampai penetapan DPT. Nah, kira-kira Mbak Sudarsono bisa menceritakan bagaimana Pak awal awal kita bisa masyarakat biar tahu ya, Hmm, biar mereka tahu ke depan bisa masuk dalam daftar pemilih itu saat awal apa, saat iya, bagaimana, sehingga mereka juga sudah bisa siap-siap. iya. Siap. Karena sering terjadi ketika pemilu sudah selesai diributkan masalah DPT. Seperti. Bagaimana Bapak? Ya, apa, Mas Argo, apa? Memang kalau kita mau mengevaluasi ya Ya, setiap tahapan pemilu ataupun pemilihan, memang yang paling panjang tahapannya itu terkait dengan data data pemilih. pemilih. Itu sejak awal tahapan sampai hari H pemungutan dan penghitungan suara itu kita selalu berbicara terkait dengan daftar pemilih. Berbeda dengan semisal tahapan kampanye yang hanya 2 bulan, 1 bulan setengah, tahapan apa, tahapan coklit, apa tahapan pendaftaran peserta pemilu kan apa tahapannya kan singkat ya, Iya, berbeda iya. dengan daftar pemilih. Bahkan sebelum tahapan dimulai kan daftar pemilih kan sudah mulai disusun ya. Itu Iya, kalau betul, Pak. kalau kita apa eh, landasan dasar dari daftar pemilih itu kan berawal dari DP4 kan. Iya, Pak. DP4 itu yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini versi apa melalui Di Sucapil, Pak ya. Mendagri, Mendagri, Pak ya. Oh melalui iya. Mendagri, kemudian pemerintah
itu Disinkronkan ya. memberikan kepada KPU ya, kepada KPU. Di situ kemudian sama KPU dipilah-pilih, disesuaikan dengan provinsi dan juga kabupaten kota, baru berjenjang penyerahan daftar pemilih. Dari situlah kemudian menjadi dasar adanya daftar pemilih, dan juga sebagai dasar KPU melihat atau mencocokkan atau melakukan pemutakhiran terhadap daftar pemilih. Cuma yang menjadi yang harus kita apresiasi, saya kira Mas Argo, dinamika setiap pemilu ini kan sudah mulai sempurna lah ya. Kalau dulu itu kita masih sering mendengar istilah ketika ada pencocokan daftar pemilih sampai pantarlih itu kan ke makam gitu ya, karena kan ada di daftar pemilih itu namanya ada ya toh. Tapi ketika dicek yang bersangkutan sudah meninggal dan masih ada di daftar pemilih. Ketika kadang ada alamat, justru alamat di tempat pemakaman. Kan dulu sering ramai itu ya. Iya, betul. Sampai ada pantarlih ke makam, dicek lah ini alamatnya di makam tapi ini daftar pemilih. Waktu pemilu 2004 kan ya, khususnya di Jawa Tengah dan lebih khusus lagi di Karanganyar kan hal-hal seperti itu sudah mulai tidak ada ya. Nah, mulai tidak ada. Saya kira ini kan bagian dari kerja penyelenggara pemilu yang memang serius dan untuk menyelesaikan problema daftar pemilih dari pemilu ke pemilu, begitu Mas Aryo. Ya. Jadi semacam kejadian yang tadi Pak Darsono sampaikan, adanya pemilih yang jasadnya ada di makam ada, tapi mungkin secara surat kematian mungkin nggak ada ya. Jadi pantarlih bingung untuk mengecek itu. Jadi memang kalau miris juga ironis juga ketika pantarlih harus datang ke makam ya. Nah, faktanya begitu kemarin banyak. Nah, dulu kan banyak begitu. Terus kayak gitu kemarin Bawaslu Kabupaten Karanganyar bagaimana mengambil sikap terkait kondisi seperti itu? Apakah itu disampaikan KPU atau bagaimana? Kan dalam proses pencocokan data pemilih itu kan kita tidak terlepas, Bawaslu ya tidak terlepas melakukan pengawasan melekat. Pengawasan melekat yang itu kita melibatkan Bawaslu Karanganyar melibatkan jajaran pengawas desa dan juga didampingi oleh teman-teman Panwascam gitu ya, Panwascam, untuk mengklirkan tugas-tugas pantarlih. Pertama kan kita punya tanggung jawab itu untuk memastikan pantarlih ini bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, memastikan juga pemilih ini betul adanya dan juga dilakukan proses verifikasi, pencocokan, pemutakhiran dan sebagainya. Nah, Bawaslu Karanganyar waktu pemilu 2024 sama juga sudah kita lakukan, seperti pilkada kemarin juga sama. Dan ketika ada problem atau semisal ada ketidakcocokan, kan ini juga perbedaan di pemilu 2024 dengan pemilihan 2000 serentak 2004 kan, ketika ada daftar pemilih yang itu belum dikenal atau tidak dikenal kan tidak langsung dicoret ya. Berbeda dengan sebelumnya ya. Ketika ini tidak dikenal atau yang bersangkutan sudah meninggal langsung dicoret. Tapi sekarang kan kalau prosesnya kan lebih transparan ya, betul-betul itu ditandai sambil lalu ada koordinasi, saya kira koordinasi KPU dengan Disdukcapil, dengan elemen masyarakat, betul nggak yang bersangkutan ini sudah pindah domisili atau meninggal,
kalau meninggal mana bukti administrasinya dan sebagainya. Nah, di pemilu 2004 kan sudah juga memberlakukan hal seperti itu, tidak serta-merta langsung dicoret-coret dan sebagainya. Dan yang yang hal menarik saya kira di daftar daftar data pemilih di pemilu 2004 kan, Mas Argo mungkin masih ingat ya. Iya. Seperti di salah satu desa di Gondangrejo. Oh, iya. Ada daftar pemilih yang itu sama itu loh. Itu kan sempat sempat kita mensurvisi teman-teman Panwascam. Dan kemudian waktu itu masih yang melekat dalam tugas divisi pengawasan itu kan Pak Handoko ya. Kan kemudian melakukan supervisi untuk memastikan ini data pemilih benar enggak, kok jumlahnya tidak seperti di DPT, itu kan dalam satu desa kalau tidak salah. Begitu Mas. Jadi kayak untuk memastikan jajaran KPU dalam hari ini Pantarlih saat mereka melakukan coklit, itu kan Bawaslu Karanganyar juga turun ke bawah juga. Iya. Oh, bagaimana teknik Bawaslu Karanganyar untuk turun ke bawah? Apakah mengambil sampling atau bagaimana, atau untuk mengecek kakak ini sudah dicoklit atau belum? Kan ini tadi kan seperti saya sampaikan, pengawasan melekat itu ya. Iya. Pengawasan melekat di minggu pertama ini kan di Bawaslu itu kan dibikin priorisasi pengawasan ya. Iya. Di minggu pertama pengawasan, bagaimana kemudian memastikan kan kalau di hari pertama itu biasanya kan samplingnya 5 tokoh gitu ya. Iya, betul. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa, semua serentak melakukan sampling, melakukan pengawasan melekat di 5 tokoh. Di minggu pertama kan teman-teman pengawas atau jajaran Bawaslu Karanganyar di level kecamatan sampai desa kan masih memastikan Pantarlih ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan juknis yang diberikan oleh KPU soal tata cara melakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih. Sudah selesai di minggu pertama, minggu kedua, ketika menjelang akhir kan kita melakukan sampling ya. Uji petik Pak ya? Uji petik. Uji petik itu kalau tidak salah di pemilu 2024 itu di sini di Jalan Panjang juga disebutkan di sini ada per hari itu teman-teman pengawas melakukan uji petik itu 10 KK kalau tidak salah. 10 KK ya. 10 KK untuk memastikan apakah pemilih ini sudah betul-betul dilakukan coklit oleh Pantarlih. Ya toh. Karena kan sering Mas Argo menyampaikan ke saya ketika kita diskusi, kadang ini karena faktor Pantarlih ini sudah hafal dengan warganya, karena juga kadang Pantarlih ini berprofesi sebagai suku atau RT, sudah tidak usah dicoklit, tinggal stikernya dititipin. Mas Agus sering bilang begitu. Ya, bahkan kan di AKP kita, di teman-teman kan ada disampaikan itu toh. Tidak menyampaikan secara langsung, tidak mendata secara langsung, tidak mendatangi secara langsung. Ya memang kemarin ya ini sebagai informasi kita kepada masyarakat Pak ya. Jadi memang uji petik itu memang kadang-kadang masyarakat, loh kok diuji petik maksudnya apa sih? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pantarlih mereka mendata itu kita cek ulang apakah di RT1 atau RT2 sudah dicoklit. Dan memang untuk uji petik memang Bawaslu Karanganyar dalam hal ini memang kita mencari tempat betul-betul yang secara geografis betul-betul memang layak uji petik. Tapi kalau yang cuma perumahan ngapain uji petik? Itu mesti sudah ya Pak ya. Jadi
pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek Ya, lah ya terkait aspek-aspek juga. seperti itu. Ya memang waktu seingat saya memang kita bersama juga sering menyampaikan kepada Panwas Kecamatan terkait bagaimana mereka mengisi alat kerja pengawasan itu. Ya, Dan kemarin selama pengisian alat kerja pengawasan kecamatan itu memang saya melihat ada beberapa hal yang kurang logis. Akhirnya saya sampaikan kepada mereka untuk bisa dibenahi karena terkait angka di situ harus logis dan misalnya terkait dengan jumlah yang kadang-kadang AKP juga membingungkan. Sudah ditempel stiker belum didata, belum didata sudah tempel stiker itu kadang-kadang. Nah terus, nah ada juga bertanya, lah kalau sudah dikasih stiker tapi stikernya ditempel di helm bagaimana Pak? Yang penting sudah kasih stiker gitu aja saya jawab. iya Ya, kan apa? Kayak di kejadian di kerja itu loh Mas. ya, Kan apa? Pantarle itu kan tidak mencoklat itu apa satu baris rumah loh. Kemudian waktu itu kita kabupaten langsung turun karena ada laporan dari Panwascam ya Pasukan Kerja. Akhirnya itu kan sempat rame di media ya. ya, Sempat rame di media. Langsung teman-teman media itu meminta keterangan kepada kita dan memang apa langsung kan waktu itu kita langsung bikin surat imbauan ke KPU ya untuk apa saran perbaikan ya. ya, Untuk saran perbaikan bagaimana kemudian di eh, desa tersebut harus dilakukan coklit kembali ya loh. Dan selang ya tidak sampai 2 hari kan langsung apa Pantarle itu melakukan coklit ulang karena kan itu tadi apa ya karena itu tetangga ini udah kenal semua langsung apa dilakukan coklit. Dan kita kan selalu juga ketika kita menemukan atau ada laporan kan kita basisnya pertama kan membuat surat imbauan ya ada saran perbaikan kepada KPU ketika itu memang untuk ditindaklanjuti secepatnya. iya, Termasuk juga waktu apa pemilihan serentak 2024 kan sama. Kita itu selama coklit baik itu kita menyampaikan saran perbaikan itu baik secara lisan maupun tertulis itu kan ada 134 saran perbaikan yang kita sampaikan ke teman-teman KPU dan jajarannya dan alhamdulillah kan semua ditindaklanjuti ya, ya. ya, Ya KPU mungkin menyadari karena apa Pantarle juga kadang ya dan KPU juga apa berterima kasih kepada Bawaslu Karanganyar karena turut serta memastikan melakukan pengawasan teman-teman Pantarle itu bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. iya. Kadang yang menjadi PR kita ke depan ini Pak, masyarakat itu loh, masyarakat proaktif, masyarakat tuh bagaimana supaya mereka bisa proaktif mengecek data pemilih. Jadi ketika KPU dari hasil pencocokan dan penelitian coklit itu kan menjadi data pemilih hasil pemutakhiran Ya. yang ditetapkan KPU menjadi DPS, data pemilih sementara. Hmm. Dan DPS itu kan mesti kan diumumkan. Tapi kok masyarakat itu loh, itu bagaimana Pak? Ini kita bicara ini aja Pak, biar masyarakat juga tahu bagaimana kita sebagai Bawaslu Karanganyar supaya mengaktifkan masyarakat bisa aktif mengecek apakah data mereka terdaftar atau tidak di DPS. Padahal KPU sudah mengumumkan. Dan sering ketika DPS sudah diumumkan dan melewati DPS HP, ada yang melaporkan belum terdaftar itu kadang-kadang itu sebagai temuan-temuan Bawaslu. Caranya itu enaknya bagaimana Pak ya supaya kita bisa masyarakat itu biar bisa aktif apa tidak harus ditempel di kelurahan tapi di rumah-rumah masing-masing rumah. Ya karena apa ya Mas apa memang ya bicara data pemilih memang kompleks itu. Iya. Apa memang apa tidak serta merta hanya selesai dalam ya satu tahapan kadang.
Jangan dia itu. Bahkan ketika di menjelang pemungutan kan ada sampai juga DPTB lah, DPK. Ini kan saking kompleksnya itu ya. Iya, betul. Ketika pemilih dia berhalangan atau mungkin sakit dan tidak memungkinkan mencoblos, mengajukanlah DPTB. Ternyata sudah mengajukan DPTB, daftar pemilih tambahan. Iya, tambah. Dia sembuh, pulang ke rumahnya dia mau nyoblos di TPS yang domisili ini kan ya. Dan itu saya kira ya memang perlu sekali ada partisipasi dari masyarakat. Iya. Untuk memastikan pelaksanaan pemilu atau pemilihan serentak itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Karena kan ini bukan soal hanya satu suara, dua suara, tapi ini berbicara tentang hak dan kewajiban gitu ya. Dan ketika kita menggunakan haknya, kita mencoblos di TPS, tidak langsung kita punya kewajiban juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih. Makanya daftar pemilih itu kan ketika menghalang-halangi untuk tidak memilih itu kan pidana ya toh. Nah, ini yang yang saya kira juga harus kita sadari bersama ya. Tidak hanya penyelenggara tapi juga masyarakat, memang pentingnya menggunakan hak pilih yang benar dan baik itu menjadi PR kita, Mas, itu ya, menjadi PR kita. Nah itu tadi kadang masyarakat juga ya tidak acuh gitu ya, daftar pemilihnya ya, ketika dia tidak ketika semisal dia tidak dilakukan coklit, tiba-tiba ada stiker ya, kadang ya masyarakat ya mungkin ya karena sibuk ya masyarakat ya, bukan karena nggak mau atau ya sudah dianggap tidak ada masalah gitu. Padahal kan ketika kita coklit dan pas di rumah itu baru dia iya ya, saya juga nggak ngerti tiba-tiba ada stiker kan. Kayak di Jatiyoso kemarin kan, tiba-tiba dia ketika kita lakukan uji petik, nah saya nggak ngerti ini stiker ini dari mana tiba-tiba sudah terpasang. Nah itu pantarnya ini, akhirnya kemudian teman-teman Jatiyoso kan, Panwaslu Jatiyoso kemudian koordinasi dengan PPK ya, koordinasi dengan PPK ya sudah, kemudian lakukan coklit ulang. Itu kan memang ya mau tidak mau, kalau kita mau berbicara pemilu ataupun pemilihan itu berkualitas, memang ya partisipasi masyarakat itu menjadi syarat mutlak yang tidak hanya itu dimiliki atau diberikan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, tapi juga masyarakat punya peranan penting sekali, yaitu tadi untuk memastikan, untuk menjamin pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan itu berkualitas dan bermartabat. Iya, betul Pak. Dan memang untuk data pemilih kan sering dikatakan harus akurat dan mutakhir. Akurat dan mutakhir. De facto lah ya, de facto de jure. Iya, akurat dan mutakhir. Tapi selama ini saya melihat akurat yang bagaimana, mutakhir yang bagaimana. Nah, kadang-kadang itu menjadi PR besar kita kepada tugas kita sebagai Bawaslu untuk bisa betul-betul menjadi data pemilih yang akurat dan mutakhir. Dan ini Pak, setiap penetapan kan KPU melakukan penetapan daftar pemilih sementara, terus DPT, pasti kan mengundang Bawaslu karanya ya. Nah, dalam forum ini bilang itu apakah Bawaslu menyampaikan beberapa saran perbaikan secara tertulis terkait apa yang dipaparkan KPU Karanganyar saat mereka melakukan pleno? Kan ketika kan di daftar pemilih itu kan ada tahapan-tahapan pleno ya. Iya. Nah, itu mengundang juga stakeholder gitu kan.
stakeholder dari jajaran Forkompimda, terus juga dari Bawaslu. Bang, apa kita dalam setiap forum itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran perbaikan ataupun mungkin ada hal temuan yang memang itu menjadi sangat vital yang akhirnya akan ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Memang untuk di Karanganyar, di KPU Karanganyar memang ruang itu diberikan sangat luas pada kita untuk menyampaikan hal-hal yang memang itu menjadi perbaikan data pemilih ke depan. Selalu di ini Mas, selalu kita diundang ya, kita diundang sama KPU dan selalu dimintai diberi waktu kesempatan untuk berbicara. Selain itu kan juga kita juga bisa menyampaikan saran perbaikan secara tertulis gitu. Nah, rekomendasi ataupun saran perbaikan secara tertulis kan kita kan menyampaikan juga ke KPU, selain juga waktu berbicara. Dari dinas-dinas juga disampaikan juga, dikasih waktu juga untuk sama, khususnya ini khususnya seperti kayak di Dukcapil yang memang dia tidak terlepas dari urusan kependudukan. Terus dari Pemda juga diberi waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Ya kayak di Dukcapil itu kadang-kadang ini penyampaian terkait jumlah. Ya kalau sering saya senyum sendiri itu terkait jumlah pemilih yang terekam ektp. Yang belum terekam sekian, yang terekam sekian. Kadang-kadang saya sekian kok berubah jumlah kemarin sama sekarang kok tinggi yang kemarin, tinggi beda ini ya gitu. Jadi memang terkait dengan rekaman ektp memang betul-betul kayak sulit untuk mendeteksi. Mendeteksi karena mungkin di situ juga keterbatasan operasional, baik mobilenya dan sebagainya. Dan juga mungkin dari masukan Bawaslu Karanganyar untuk mengimbau kepada KPU maupun di Dukcapil untuk terkait rekaman ektp itu segera diselesaikan. Nah, untuk pleno rekapitulasi itu setiap hasil pleno itu disampaikan Pak ya, bisa acara dan sebagainya. Disampaikan kan Pak ya. Kan kita juga dapat BA-nya ya. Dapat berita acaranya dan juga data-data itu ya. Nah, apalagi misal sudah berbicara ketika sudah daftar pemilih menjadi DPT ya, menjadi daftar pemilih tetap itu kan kita kan juga diberikan datanya ya, yang itu dibentuk biasanya bentuk flash disk atau hardcopy itu kan yang diberikan kepada kita, dan kita kan juga turunkan ke teman-teman kecamatan ya untuk turunkan Pak ya untuk ini pencermatan Pak ya. Pencermatan. Betul. Kan setelah pencermatan setelah setiap pleno kan ada, kita akan menurunkan ke teman-teman kecamatan ya untuk dilakukan pencermatan, karena kan setelah misal pleno DPT ya. Setelah pleno DPT itu kan tidak sampai 1 minggu kan KPU harus mengumumkan ya. Harus mengumumkan daftar pemilih tetap itu berbasis desa atau kelurahan, itu ditempel. Nah, kita yang mendapatkan data selain juga data pengawasan kita, itu kan kita melakukan pencermatan. Pertama yang kita lakukan pengawasan adalah apakah jajaran KPU itu sudah melakukan pengumuman kepada publik kan gitu kan. Nah, bagaimana mungkin masyarakat atau publik melakukan pencermatan atau dia tidak diumumkan? Maka kemudian KPU kan itu menjadi salah satu kewajiban dari KPU juga kan, untuk menyampaikan data pemilih kepada publik, kepada masyarakat untuk dilakukan pencermatan. Jangan-jangan salah, namaku yang seharusnya di sini kok ada di sini, itu kan dilakukan pencermatan. Nah, dan
Bawaslu juga ikut melakukan pengawasan itu, melakukan pencermatan itu. Dan ketika ada persoalan kan kita sering menyampaikan kepada teman-teman kecamatan, segera lakukan, segera sampaikan saran perbaikan kepada teman-teman PPK sesuai dengan tingkatannya kan begitu. Jadi hasil pencermatan itu ketika kita melaporkan, Bawaslu Karanganyar melaporkan ke jajaran KPU, menyampaikan itu ya. terkait angka dan by name-nya Pak Ya, ya? Iya, jelas. Ya, ya mungkin bisa saya sampaikan sebentar Pak ke sahabat Bawaslu. Oh, Biar mereka silakan. tahu, sahabat Bawaslu, jadi begini, Anda semua masyarakat Bawaslu, sahabat Bawaslu, kalau merasa, jadi tadi saya sampaikan Pak Sudarsono, ketika KPU menetapkan suatu daftar pemilih, baik pemilih sementara, ya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, itu selalu setelah itu memberikan berita acara ya pada Bawaslu Karanganyar. Dan juga itu diumumkan oleh KPU Karanganyar beserta jajaran di semua tempat, di desa, di kelurahan, di tempat-tempat strategis. Jadi untuk masyarakat Karanganyar, khususnya sahabat Bawaslu, tolong panjenengan semua bisa aktif ikut andil untuk melakukan pencermatan. Mungkin temannya, tetangganya yang sudah meninggal itu bisa dilaporkan, dicoret. ya dicoret Dengan bukti yang otentik. Harus ada otentik. Jangan cuman tadi katakan depan tadi, cuman makam aja. Jadi harus bukti otentik sehingga sepanjang semua bisa berperan aktif juga untuk mengawal hak pilih. Terus ini Pak, Bawaslu Karanganyar juga sering juga melakukan patroli kawal hak pilih Pak ya? Iya, kita juga kan teman-teman ya kan itu juga ada di AKP ya. Oh, iya. Alat kerja pengawasan kan juga berkaitan dengan patroli kawal hak pilih ya. Itu kan juga ada toh, dan teman-teman itu kan kita minta untuk selalu aktif ya, selalu aktif khususnya di teman-teman pengawas desa untuk selalu koordinasi dengan stakeholder terkait ya, dengan di desa ada enggak semisal dalam seminggu ini ada tidak penduduk yang baru datang gitu ya, keluar masuk ya, pindah domisili ya, pindah domisili keluar masuk atau yang meninggal gitu loh. Ya kan kalau meninggal kan kalau masih lingkup desa mungkin ya sedikit banyak terdengar lah ya informasi duka itu, tapi kan teman-teman kita minta tidak hanya berdasarkan itu, tapi untuk memastikan betul ya, cara memastikan betul ya mau tidak mau ya harus koordinasi dengan desa terkait dengan warganya, yaitu tadi pindah domisili, keluar masuk, atau ada yang meninggal, atau juga pemilih pemilih pemula yang dia sudah menjadi pemilih yang sudah punya hak pilih ya. Pilih itu kan dia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Menikah apa kawin? Oh, kawin. Oh, kawin. Ya kalau di KTP. Di KTP atau di juknisnya itu kawin. Kawin ya, betul. Ya. Sudah 17 tahun atau sudah kawin. Nah, di situ memang ketika dua kriteria ini sudah masuk, dia sudah berhak untuk menjadi pemilih. Iya, betul. Pemilih. Atau juga ada ini Mas TNI Polri. Oh ya. Kita juga memastikan jangan-jangan ada TNI Polri itu yang masuk di daftar pemilih. Karena kan TNI Polri kan tidak boleh memilih ya. Atau juga TNI Polri yang sudah habis masa baktinya atau masa pensiun dan dia punya waktu untuk kemudian masuk di daftar pemilih. Jadi pemilih pemula itu sebenarnya ada dua gitu ya. Berusia 17 tahun atau sudah kawin atau
alih itu tadi ya, alih Iya, profesi tadi. ada fungsi Alih fungsi ya, TNI Polri yang sudah pensiun, pensiun dan dia harus sudah dimasukkan ke daftar daftar pemilih. pemilih. Iya, Dan betul. ini juga dua ini saya kira tidak gampang juga. Terkadang eh, harus ada kerjasama antar dua belah pihak. Yaitu tadi kadang ada yang sudah berusia 17 tahun tapi dia nggak mau ngurus KTP itu ya. Dia bilang nanti aja dan sebagainya. Atau ada yang TNI Polri yang ya sudahlah kita istirahat aja dulu dan menikmati masa pensiun sementara dia sudah dihadapkan untuk menentukan pilihannya atau menggunakan hak pilihnya di momentum pemilu ataupun pemilihan. Iya. Jadi Dan untuk kita Bapak Sukaranyar juga ini Pak, juga harus pandai-pandai jajaran kita semuanya mencermati terkait kategori pemilih yang MS dan TMS ya Pak ya ya. MS Ya. dan TNI. Kadang-kadang TMS tapi masih terdaftar, Nah, MS tapi belum terdaftar. Itu kadang-kadang kemarin jadi lucu Pak. Saya waktu laporan-laporan dari macam mereka MS kok TMS lah. Piye, bagaimana? Itu dimaksudkan kalau memang memenuhi syarat yang seperti apa? Ya seperti ini saya jelaskan. Terus dimasukkan. Jadi memang apa ya? Kadang-kadang mengartikan suatu istilah itu kadang-kadang masih kebingungan iya, kita. Masih masih apa? Memenuhi syarat, tidak terdaftar, tidak memenuhi syarat, masih terdaftar. iya, Itu ya kadang-kadang pencermatan-pencermatan yang sering kita bingungkan. Terus terkait dengan tadi kembali ke patroli kawal hak pilih, itu metodenya seperti apa Pak patroli kawal hak pilih? Apakah turun ke desa-desa atau bagaimana? Atau cukup membuka suatu tempat macam mengikuti ajang-ajang kegiatan-kegiatan orang lain? Terus kita di situ kemarin yang saya tahu kan dari jajaran macam tuh ketika ada kegiatan senam atau apa mereka membuka iya, stand untuk cek DPT online. ya, Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Itu apakah bisa menjadi satu bagian yang masyarakat juga harus tahu? iya memang terkait dengan strategi patroli kawal hak pilih memang setiap daerah beda-beda ya Iya. polanya. Tapi yang lumrah dilakukan oleh teman-teman itu pertama eh, ada posko aduan ya. Posko aduan itu kan basisnya di Bawaslu Karanganyar, Bawaslu Iya. level kabupaten dan Panwaslu kecamatan dan juga desa. Itu kita membuka posko aduan untuk masyarakat menyampaikan ketika yang bersangkutan semisal saya belum masuk daftar pemilih tapi saya sudah punya hak pilih gitu ya. Itu strategi yang lumrah dilakukan kan dan itu juga saya kira masih efektif untuk kita lakukan ke depan karena agar masyarakat juga mulai aktif melakukan ya melaporkan itu ya. Iya. Terus yang kedua strategi yang itu sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Misal ada apa salah satu panwascam kalau tidak salah itu kalau yang pilkada kemarin itu ini ya Karangpandan ya Iya. yang dia yang Iya. ikut senam Nah, dia buka stand untuk masyarakat bisa cek DPT DPT online online. itu ya. Nah, itu strategi yang kreativitas itu ya apa karena ada kreativitas masing-masing yang dilakukan. Ada yang juga teman-teman pengawas desa yang tentu juga tidak terlepas dari monitoring dan pendampingan teman-teman pengawas kecamatan ya untuk aktif berkoordinasi dengan desa itu. Iya. Berkoordinasi dengan desa berkaitan dengan data pemilih. Nah, dan kecamatan ya kan punya kewajiban juga untuk melaporkan ke kita di AKP itu yang terkait dengan khusus pelaporan patroli kawal hak Kawal hak pilih pilih. Ya. itu 1 bulan kan 1 kali ya. Ya. Nah itu nah teman-teman pengawas kecamatan eh,
menyampaikan hasil pengawasannya berkaitan dengan patroli hak pilih itu kepada Bawaslu Kabupaten, dan ini sampai ke RI gitu. Artinya ya apa yang kita lakukan, Bawaslu lakukan, ya memang betul-betul fokus dan konsen serius berkaitan dengan daftar pemilih, karena salah satu bukti kesuksesan atau berkualitasnya pemilihan ataupun pemilu itu kan ketika pemilih itu terakomodir hak dan kewajibannya, karena ini juga berkaitan dengan partisipasi pemilih, karena ketika partisipasi pemilih rendah, ini kan secara tidak langsung juga akan merambat pada kualitas. Iya, betul. Ketika partisipasinya semisal di bawah 50% kan publik atau mungkin kalau pada level nasional kan ini menjadi pembahasan dunia. Partisipasinya aja tidak sampai 50%. Bagaimana kemudian berbicara kualitas dan sebagainya. Nah, dan ini Mas Argo memang ini sedikit berbeda ya, memang dari buku Jalan Panjang ini memang Jalan Panjang yang ini diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi ya, dan basis tulisannya itu dari teman-teman kabupaten kota di 35 kabupaten kota. Itu berkaitan dengan jalan panjang, memang ya berbicara daftar pemilih memang sangat panjang prosesnya itu. Hanya kemudian dikasih judul jaga, saya kira prediksi saya ya karena proses pengawasan daftar pemilih ini sangat panjang ya, dan berliku-liku, penuh dengan dinamika. Kadang sesama penyelenggara juga saling incan itu ya, saling curiga, ini pantasnya atau ini PPS tidak melakukan ini kok data ini. Akhirnya kemudian diberi nama judul Jalan Panjang. Dapatnya ini bisa nggak Mas sahabat-sahabat Bawaslu dapat seperti ini, Pak? Oh bisa, itu di e-booknya sudah ada. Oh iya. Nanti kan masyarakat bisa mendownload di nanti kan kita akan menyampaikan kepada masyarakat ya, kalau mau membaca secara utuh buku Jalan Panjang ini kan bisa download secara gratis, Mas. Iya, jadi sahabat Bawaslu Jalan Panjang itu ini panjenengan bisa membaca dan cukup menarik sekali. Kalau saya melihat memang tadi dikatakan Pak Sudarsono memang terkait tahapan penyusunan daftar pemilih memang prosesnya panjang sekali. Makanya Jalan Panjang. Tapi kalau saya lihat video-videonya tuh yang kemarin Pak Darsono tampilkan tuh, saya melihat memang itu selain Jalan Panjang juga ini jiwa heroisnya muncul. Ya. Terus ekstrim banget, ekstrim demi mengawal hak pilih ya. Jadi untuk demi mengawal hak pilih, memang perjuangan dari Bawaslu Karanganyar dengan jajarannya memang saya rasa dari sikap sifat semangatnya heroisnya tinggi dengan jalan yang penuh ekstrim dan terjal demi mengawal hak pilih. Dan memang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sudarsono, kalau masyarakat sudah tadi ini Pak, mungkin bisa sampaikan Pak Darsono untuk cek DPT online. Itu mungkin masyarakat belum tahu apakah pengisiannya itu bagaimana itu? Cukup ngisi nomor HP atau nomor NIK atau bagaimana? Iya, kalau di DPT online itu kan basis datanya kan NIK ya. Oh iya, NIK. NIK itu. Dan saya kira setiap akan dimulai proses tahapan pemilu ataupun pilkada pasti KPU ya sesuai dengan tingkatannya juga akan mensosialisasikan itu kepada masyarakat ya. Itu silahkan masyarakat itu ngecek dengan memasukkan NIK-nya. NIK Pak ya? Oh iya. Memasukkan NIK di situ nanti akan muncul semua namanya siapa, NIK-nya, termasuk juga TPS-nya ya toh. Oh, TPS juga Pak ya? Iya. Termasuk kan TPS-nya di situ. Nah, kalau tidak salah sudah ada. Saya kira mungkin nanti
KPU akan menyempurnakan aplikasi itu ya, menyempurnakan aplikasi itu. Dan ya kan harapan kita kan satu data itu kan bisa digunakan untuk semuanya. Iya, iya. Jadi cukup dengan NIK Pak ya? Ya, Cukup dengan mengisi NIK, sahabat Bawaslu bisa mengetahui apakah sahabat Bawaslu sudah terdaftar di DPT. Itu juga tertulis TPS, alamat juga ada Pak ya? ya alamat. Oh, jadi lengkap. Jadi monggo sahabat Bawaslu untuk bisa melakukan itu ke depan. Jadi kalau harapan kami dari Bawaslu Karanganyar itu masyarakat bisa aktif melakukan terkait dengan daftar pemilih, melihat bagaimana apakah Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Ya. Mungkin apa lagi Pak yang bisa kita bicara terkait apa yang bisa disampaikan masyarakat? Saya kira sudah cukup lah ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah Pak Darsono sampaikan. Mungkin ada sebelum saya tutup, saya closing. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Sudarsono kepada sahabat Bawaslu terkait bagaimana sikap mereka, peran mereka dalam hal mengawal hak pilih. Monggo Bapak. Ya. Memang ya seperti tadi saya sampaikan di awal, memang ada daftar atau data pemilih ini memang menjadi persoalan yang kompleks di setiap pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu. Itu selalu akan terjadi dinamika-dinamika, dan prinsipnya yang bisa dilakukan Bawaslu adalah memastikan agar semua pemilih itu terakomodir hak dan kewajibannya. Bahkan kami beberapa kali menyampaikan kepada teman-teman jajaran kami di bawah, tidak boleh ada satu data pemilih satupun yang tercecer, gitu. Karena ini berkaitan dengan hak dan hak politik setiap warga. Artinya memang daftar pemilih ini sangat berat ya, prosesnya, dan tidak serta-merta hanya bisa dilakukan untuk menyelesaikan dinamika problem ini, tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan juga pemerintah, tapi harus ada keterlibatan, ada partisipasi, ada kesadaran aktif dari masyarakat untuk memastikan daftar pemilih ini sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap momentum demokrasi, baik itu pemilu ataupun pemilihan serentak atau pemilihan kepala daerah di setiap 5 tahunnya. Begitu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darsono yang cukup luar biasa. Apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh dan harapan yang disampaikan oleh Pak Sudarsono pada sahabat Bawaslu. Jadi memang dikatakan bahwa data pemilih ini menjadi hal yang kompleks dan banyak dinamika Pak ya. Iya. Dan Bawaslu Karanganyar memastikan agar semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih itu dapat diakomodir dalam daftar pemilih ke depan. Jangan sampai ada yang tercecer. Dan harapan juga bahwa perlunya keterlibatan yang aktif dari masyarakat untuk bisa berperan aktif memastikan bahwa daftar pemilih itu akan sudah betul-betul akurat, mutakhir, komprehensif, dan aksesibel. Dalam arti aksesibel itu bisa dilewati oleh para kaum disabilitas, Pak ya. Ya begitu, saya rasa begitu Pak ya. Terima kasih sekali waktunya Pak untuk bicara-bicara kita, kupasan-kupasan kita dalam acara ngabuburit ini. Sudah kurang berapa menit Pak kita buka nih? Oh ya, sampaikan ke masyarakat untuk selamat berbuka puasa. Saya juga sudah haus ini Pak. Lah ya, ntar lagi udah buka. Puasa kita sudah berapa hari nih Pak? Ya, sudah inilah lebih seminggu. Cukup lumayan Pak.
Begitu Bapak Darsono, terima kasih siap, sekali siap. atas informasi dan edukasi yang disampaikan pada masyarakat dan sahabat Bawaslu khususnya. Baiklah sahabat Bawaslu, itu tadi yang kami disampaikan oleh Pak Darsono dan segala harapan dan pesannya dan juga pembicaraan kami terkait jalan panjang penyusunan daftar pemilih yang begitu hebat. Jadi Bawaslu Karayan memang betul-betul melakukan patroli kawal hak pilih, memang itu tugasnya. Tugas kita untuk menjaga hak pilih seluruh negeri. Seperti lagu Pak ya. Saya ingat itu. Jaga hak pilih di seluruh negeri. Jadi memang semangat dan memang saya katakan tadi di depan itu ada semangat heroisme yang tinggi dengan melewati jalan yang terjal dan ekstrim. Oke, begitu. Terima kasih atas semuanya dan perhatiannya. Semoga apa yang kami kupas dari awal hingga akhir itu berkenan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf ketika saya bicara-bicara begini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tagline, Pak. Kita tagline bawah. Ini dulu, tagline-nya ini dulu. Apa? Selamat berbuka puasa. Ya. Terus bersama rakyat. Oke. 1, 2, 3. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak. Siap.